kurang begitu suka karena benar-benar kayak nggak terbiasa. Wah, kok harus lanjut kuliah apa enggak? Hai, aku Yuna. Terima kasih udah mengklik videoku. Kalian udah tahu ya hari ini aku mau ceritain apa. Kalau udah lihat judul dan thumbnailnya kasih tahu. Nah, pertanyaan ini memang aku tuh sampai sekarang sering banget dapat. Banyak yang tanya, sejak kapan bisa bahasa Indonesia? Kenapa milih belajar bahasa Indonesia daripada bahasa lain? Awal mula bisa bicara bahasa Indonesia itu gimana, Kak? Kalau aku lihat orang asing yang bisa bahasa Korea itu selalu aku juga penasaran, wah hebat, aku bisa bahasa Korea ya, emang pernah tinggal di Korea. Belajar bahasa Korea itu di mana? Itu susah nggak bahasa Korea gitu? Menurut aku karena dunia sekarang tuh makin dekat, jadi kita walaupun beda negara, kita bisa ketemu banyak orang asing dimanapun. Apalagi sekarang kan ada ya social media seperti YouTube, Instagram, atau ya semacam itu. Jadi kita bisa ketemu banyak orang asing pokoknya. Jadi di video ini aku mau jawab untuk teman-teman beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama adalah, aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana? Terus yang kedua, kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Terus kalau yang ketiga adalah ya kalau udah lulus jurusan bahasa Indonesia itu biasanya anaknya pada kerja di mana, kerja apa aja gitu. Oke, aku mulai ceritainnya, ikutin aku terus sampai habis. Oke, pertanyaan pertama, aku belajar bahasa Indonesia awal mulanya bagaimana? Aku pertama tahu bahasa Indonesia itu waktu udah masuk kuliah di Hanguk University of Foreign Studies. Ini namanya kan udah Foreign Studies, jadi di kampus aku ada banyak jurusan bahasa asing. Kalau aku masuk ke Faculty of Asian Languages and Cultures, jadi di sini ada ya 8 jurusan, yaitu bahasa Melayu dan Indonesia, terus bahasa Arab, terus bahasa Turki, bahasa Mongolia, bahasa Iran, bahasa Vietnam, bahasa Thailand, satu lagi bahasa Turki. Cara yang aku ambil untuk masuk kuliah itu awalnya semester pertamanya aku nggak punya jurusan. Jadi selama satu semester pertamanya aku belajar tentang ya keseluruhan 8 jurusan ini ya, tentang 8 negara tersebut. Tapi setelah satu semester aku harus pilih satu jurusan untuk jurusanku. Jadi aku kan ada 8 pilihannya. Jadi aku mikir-mikir, tapi karena banyak teman-teman mau ambil jurusan bahasa Indonesia, jadi ya udahlah aku juga ikut-ikut. Waktu aku masuk kuliah ya sama kayak aku itu 100 orang satu fakultas itu. Terus itu kan terpisah ke jurusan masing-masing. Nah, tapi yang kuota untuk jurusan bahasa Indonesia cuma 10 orang seingat aku. Tapi yang daftar hampir sepertiganya dari ya 100 orang itu. Jadi dengan nilai ujian akhir semester 10 orang terpilih, dan alhamdulillah aku juga salah satunya. Jadi aku jadi anak jurusan bahasa Indonesia dari semester kedua. Kalau misalnya aku nggak terpilih bahasa Indonesia ini, mungkin ya aku jadi anak jurusan lain. Untungnya aku bisa jadi anak jurusan bahasa Indonesia. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah ya kenapa banyak orang Korea mau belajar bahasa Indonesia? Kan tadi bilang ini cukup kompetitif ya. Ya, nah itu kenapa mahasiswa Korea itu bersaingan untuk belajar bahasa Indonesia? Kalau aku sendiri, aku jujur tadi karena teman-temanku yang daftar ini, jadi aku juga ya ikut-ikut gitu. Tapi ini pasti setiap orang punya alasan yang berbeda. Kalau di jurusanku ada teman-teman yang udah fasih banget bahasa Indonesianya sebelum masuk kuliah karena mereka udah tinggal lama di Indonesia dari kecil, tapi ngapain masuk ke jurusan bahasa Indonesia lagi di Korea. Nah, menurut aku ini karena kalau kita kuliah tuh bisa belajar lebih dalam gitu. Kalau aku tuh punya dua jurusan. Jadi jurusan pertama adalah ya bahasa Indonesia. Kalau yang kedua adalah Korean Studies. Jadi kan aku orang Korea, tapi ngapain aku ambil jurusan Korean Studies? Karena menurut aku walaupun aku orang Korea, tapi kita nggak bisa tahu semua hal yang kayak benar-benar atau yang akademik gitu kan. Jadi aku memang memilih jurusan Korean Studies juga karena aku pengen belajar yang lebih detail gitu. Tapi seperti aku ya, kalau aku kan sebelum masuk kuliah nggak tahu tentang Indonesia, tapi setelah udah belajar aku kayak
tertarik dengan Indonesia, aku makin minat dengan Indonesia. Dan akhirnya ada juga yang pindah ke Indonesia untuk tinggal di sana, dan ada yang cari kerja di Indonesia juga gitu. Terus kalau teman-teman di jurusan aku biasanya 1 semester atau 2 semester gitu, 1 tahun biasanya ke Indonesia untuk belajar Indonesia atau enggak ya magang di Indonesia. Jadi teman-teman jurusanku ya hampir semua punya pengalaman tinggal di Indonesia atau enggak di Malaysia ya. Jadi kalau kita ketemu kumpul biasanya ngomongin tentang pengalaman waktu kami di Indonesia yang lucu-lucu, atau enggak kalau kami ngobrol itu pakai bahasa Indonesia, kayak campur gitu, pakai bahasa Korea sama bahasa Indonesia begitu. Oke, kalau gitu setelah lulus anak jurusan bahasa Indonesia ini kerja di mana, kerja apa? Ini pasti penasaran juga ya. Kalau aku karena masih statusnya mahasiswa, aku belum lulus. Ya ini sebenarnya tergantung ya, orang mau kerja di mana itu kan pilihan sendiri gitu. Tapi kalau aku lihat di Korea, waktu lamar pekerjaan itu kalau misalnya ada yang bisa bahasa Indonesia itu ada perusahaan yang kayak kasih nilai bonus gitu. Jadi sepertinya bahasa Indonesia jadi senjata gitu loh guys kalau di Korea. Kalau memang bisa ya bisa dapat lebih banyak peluangnya, kesempatannya gitu. Karena ya banyak perusahaan Korea dan Indonesia kerjasama, apalagi ya pemerintah juga, kan kita negara yang sahabat baik gitu kan. Jadi emang butuh banyak ahli yang tahu tentang dua negara, Indonesia dan Korea. Ini mungkin bisa jadi alasan ya banyak orang Korea mau belajar Indonesia. Sebenarnya belajar bahasa itu nggak perlu di kampus aja gitu kan, nggak usah kuliah kayak ambil jurusan bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman aku yang tour guide, mereka karena banyak turis dari Indonesia datang ke Korea, jadi mereka memang sengaja belajar bahasa Indonesia ya biar bisa temanin orang Indonesia sebagai tour guide gitu. Juga ada emang alasannya apapun. Kalau bagi aku belajar something new ya, hal baru gitu, selalu kayak menarik dan ya indah gitu menurut aku. Aku sangat syukur aku bisa belajar tentang Indonesia juga. Tapi sejujurnya saat waktu aku masuk ke jurusan Indonesia, jurusan bahasa Indonesia, aku tuh kurang begitu suka karena benar-benar kayak nggak terbiasa, nggak pernah ketemu orang Indonesia juga, nggak pernah ke Indonesia juga, jadi aku kan nggak tahu apa-apa. Tapi ya belajar sejarah langsung gitu, jadi kayak aku kadang ketiduran di kelas. Jadi aku mikir sampai kayak gini, wah kok harus lanjut kuliah apa enggak, karena kan 4 tahun harus belajar tentang Indonesia sama Malaysia. Jadi aku mikir ya udahlah aku coba ke Indonesia karena aku pengen lihat secara langsung itu negaranya kayak gimana gitu. Jadi setelah semester kedua, setelah aku kuliah 1 tahun, aku memutuskan untuk ambil cuti semester biar aku bisa ke Indonesia. Nah, jadi dari sekarang tuh mulai cerita yang sangat indah. Kalau cerita ini aku mau lanjut ceritain di video selanjutnya. Oke? Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Sampai jumpa. Dadah.